Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi dalam video saya. Sekarang konten video yang ketiga tentang perihal remaja. Nah, adapun tema yang saya sampaikan kali ini adalah tentang cinta itu buta, guys. Lah, adapun referensi yang saya gunakan adalah ini nih, kitab Ad-Da' wa Dawa. Ad-Da itu penyakit, Ad-Dawa itu obat. Jadi kitab ini berisi tentang penyakit-penyakit dan juga plus ada obat-obatnya. Tapi bukan penyakit kayak penyakit pusing, pilek, bukan, tapi penyakit yang lebih kepada penyakit yang dipandang oleh agama seperti itu. Nah, salah satu penyakit yang dibahas dalam kitab ini adalah namanya penyakit al-ashtu. Jadi penyakit ini kalau biasanya di dalam kitab-kitab dia artikan berontok, atau bahasa Indonesia ya mungkin bahasa Indonesianya kayak semacam cinta banget seperti itu. Cinta mati ya, kayak gitulah. Cinta banget, cinta yang terlalu mencintai gitu loh. Nah, oke, jadi mengapa al-ashtu di sini dimasukkan dalam salah satu penyakit yang berbahaya? Karena efeknya bagi orang yang mengidap penyakit ini itu sangat berbahaya. Nah, di kitab ini itu disebutkan ada 8 bahaya yang akan dialami oleh seseorang yang mengidap penyakit ini. Nanti akan saya sampaikan 3 aja biar enggak kelamaan. Pertama, haduha, efek negatif yang akan dirasakan oleh seorang yang mengidap penyakit ini adalah al-istighalu bi hubbil makhluqi wa dzikrihi an hubbir rabbi ta'ala wa dzikrihi. Nah, bahaya yang pertama adalah seorang yang mengidap penyakit ini itu dia akan sibuk untuk mencintai makhluk yang ia cintai dan juga memikirkannya. Nah, sibuk mencintai dan memikirkan sang kekasih, tetapi dia lalai untuk mencintai dan mengingat Allah SWT. Nah, ini bahaya pertama. Jadi dapat membuat kita itu sibuk mencintai dia dan mengingat dia, sedangkan kewajiban kita sebenarnya adalah mencintai Allah dan mengingat Allah, seperti itu. Jadi merusak koneksi kita kepada Allah, seperti itu. Asani, dan nomor 2, bahaya yang kedua, adzab qalbi. Jadi seorang yang terkena penyakit ini, penyakit cinta mati, terlalu cinta kepada seorang seperti itu, hatinya itu akan senantiasa enggak tenang, tersiksa, seperti itu loh, tersiksa. Nah, di sini dikatakan fa inna man ahabba syai'an wa la budda. Seorang yang mencintai sesuatu selain Allah itu pasti hatinya itu semuanya enggak tenang gitu loh, enggak tenang. Nah, jadi tersiksa hatinya seperti itu. Jadi, kita tahu lah, misalkan seorang yang bucin banget, ketika dia sedang rindu kepada sang kasih ditinggal kemana gitu, dia enggak tenang hatinya, kepikiran terus karena rindunya tadi loh. Bahkan bisa jadi dia itu akan saking rindunya, saking menangis loh, sampai menangis gitu loh. Nah, itu kan masalah hati juga, atau malah masalah kejiwaan seperti itu. Nah, sehingga dikatakan dalam salah satu syair ya, kama qila, ada syair yang membahas menceritakan tentang seorang yang jatuh cinta itu akan tersiksa. Artinya begini bahannya. Fama fil ardi ashqa min muhibbin wa in wajadal hawa halwal madaqi tarahu bakian fi kulli hinin makhafata furqatin aw lishtiyaqi. Jadi tidak ada di dunia ini yang lebih sengsara daripada seorang pecinta, seperti itu. Meskipun dia itu merasakan harusnya cinta. Lah, tarohu bagian fi kulli hin. Kamu melihat dia itu menangis di setiap waktu. Karena apa? Makhawata faqatin aulis yakin. Karena dia itu takut berpisah atau karena rindu pada seorang tadi. Fa yabqi inna aw syauqan ilaihim wa yabqi inda nau hadrul faraqi wa tasqanu 'ainuhu 'indal firaqi wa tasqanu 'ainuhu 'indat tilaqi. Lah, dia itu menangis karena rindu akan jauhnya sang kasih itu. Nah, itu kan bahaya. Jadi enggak tenang itu loh hatinya, seperti itu.
Nah, kemudian bahaya nomor 3 adalah annahu rubbama afsadal hawasi au ba'daha. Jadi ada kalanya penyakit ini itu dapat merusak indera kita. Indera kita seperti itu. Imma ifsadan ma'nawiyan au suryan. Baik itu merusak indera secara manawi ataupun merusak secara hakiki. Nah, adapun merusak secara manawi itu gini, ada yang mengatakan begini, hubbuka syai'a yu'ma wisma. Jadi cintamu kepada sesuatu, kepada seorang itu dapat membuatmu buta, dapat membuatmu tuli. Jadi ketika seorang terkena penyakit ini, dia itu akan buta secara manawi. Ketika kamu melihat sebenarnya dia itu berlaku buruk, tapi karena kamu udah terlalu cinta banget, maka kamu akan buta. Kamu akan melihat hanya kebaikan yang ada pada dirinya seperti itu. Nah, kamu nggak akan sehat, sebenarnya nggak normal kamu itu. Seperti itu. Kamu kan selalu menilai dia itu sebagai orang yang selalu baik. Nah, begitu itu bahaya-bahayanya. Nah, terus gimana solusinya menghadapi ini? Nah, ini ada dawaul asy, ada obat dari penyakit ini. Apa obatnya? Pertama, kita harus ketahui bahwasanya ayarifa annama ubtiliya bihi min hadatta al-mudaddu li tauhid, bahwa penyakit ini itu bertentangan dengan tauhid. Jadi apa? Jadi karena sebagaimana yang saya sebutkan tadi, orang yang mengalami penyakit ini itu akan membuat koneksi kepada Tuhan itu terganggu. Sedangkan tauhid itu adalah ajaran untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka gimana? Fa'alaihi ayarifa tauhid rabbih wa sunnah awalan. Langkah pertama kita adalah memperbarui tauhid kita, memperbarui hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya kita kepada jalur yang benar, kita perbaiki hubungan kita kepada Allah, kembali lagi nih kepada jalur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pertama itu. Kemudian 2, summa ya minal ibadati al-zahira wal batinah bima yashghalu qalbahu 'an dawamil fikrati fi. Kedua adalah caranya dengan melakukan ibadah-ibadah yang mana dengan ibadah pribadi kita akan sibuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita sedikit demi sedikit kita akan lupa untuk mengingat dia seperti itu. Jadi kita mengembalikan dari jalan yang tadi dengan ibadah kita sibuk. Nah, sibuk kepada jalan yang benar seperti itu. Dipalingkan. Nah, yang ketiga waktsirul lajja wa tadarru ila Allah subhanahu fi sorofi dzalikal 'indi. Yang ketiga adalah kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita itu bisa itu tadi beralih dari yang salah tadi kembali kepada jalan yang benar seperti itu. Nah, itu 3 langkah yang bisa kita lakukan ketika kita didiagnosis mengalami penyakit yang berbahaya ini seperti itu. Jadi kesimpulannya, penyakit ini itu sebenarnya sangat berbahaya. Pertama, dapat merusak hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, terkait dengan diri kita itu dapat merusak kesuksesan kita di masa depan itu loh, karena kita itu malah sibuk dengan si dia, tidak mengurus misi kita. Nah, maka misi kita itu kemungkinan besar akan terganggu, akan gagal, sehingga kesuksesan kita di masa depan itu akan gagal. Seperti itu. Sekian dari saya, bila banyak salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.